Nadia, Kak Rehan, Kak Justin, dan Kak Moses. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian Allahku besar. Adik-adik bagi berdiri ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sebelum melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya tangan kuasa-Mu selalu menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Nah, untuk melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Bagi berdiri. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau kumpulkan adik-adik sekolah minggu di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami ya Tuhan di dalam membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh adik-adik dengan baik pula. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, anak-Mu serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Adik-adik, cerita sekolah minggu pada pagi hari ini bersambung dari minggu yang kemarin, yaitu tentang tulah. Nah, kalau minggu kemarin itu tulah yang pertama sampai yang ketiga. Sekarang tulah keempat sampai yang ketujuh. Nah, adik-adik, sebelum tulah ketiga yang berakhir, Tuhan telah mengutuskan tulah yang keempat. Ialah berupa ribuan lalat pikat. Adik-adik bisa bayangkan, satu lalat saja kalau mengganggu adik-adik, adik-adik pasti jengkel. Misalkan mencelok di pipi, kemudian di tangan, pindah lagi di mata, pindah lagi di mulut. Bagaimana adik-adik? Pasti jengkel ya. Sama yang dilakukan di tanah Mesir. Di tanah Mesir bukan hanya satu, tapi ribuan lalat pikat di sana. Dan itu sangat mengganggu bangsa Mesir.
Menghadapi semua itu, bangsa Mesir sangatlah menderita. Adapun tulah itu ditujukan Tuhan dengan maksud untuk mempermalukan bangsa Mesir. Melalui dewa yang selalu dia puja, yang berupa lalat, ternyata lalat itu malah mengganggu mereka. Padahal lalat di sana yang digambarkan sebagai dewa Baalsebub, di situ menggambarkan lambang kemakmuran dan kelimpahan. Namun sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi bangsa Israel di tanah Gosen, di mana di situ bangsa Israel bertempat tinggal. Di situ tidak ada satu lalat pun, bersih, dan itu sangat menyenangkan adik-adik. Menghadapi itu semua, Raja Firaun sudah berusaha untuk membasmi lalat itu. Semprot, dibersihkan pakai sapu, tapi tetap saja masih ada lalat di situ. Kemudian Raja Firaun minta tolong sama Musa dengan janji bahwa bangsa Israel boleh pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan persembahan korban kepada Allah. Mendengar itu semua adik-adik, kemudian Nabi Musa berdoa dan minta kepada Tuhan supaya tulah ini bisa dihentikan. Musa berdoa, ya Tuhan, berkenanlah Tuhan menghentikan tulah ini. Berkenanlah Tuhan menghilangkan lalat-lalat ini dari tanah Mesir. Dan Tuhan pun mengabulkan. Seketika itu adik-adik, lalat yang ada di tanah Mesir semua musnah, hilang entah kemana, nggak tahu. Tapi yang jelas di situ sudah nggak ada lalat. Nah adik-adik, setelah semuanya bersih dan lalat-lalat itu pergi, ternyata Raja Firaun kembali bersikeras dan kembali melanggar apa yang menjadi janjinya. Raja Firaun tetap melarang bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Adik-adik, setelah tulah keempat berlalu, kemudian Tuhan menurunkan tulah kelima. Dan tulah kelima itu berupa penyakit sampar. Penyakit sampar ini menyerang binatang yang ada di tanah Mesir. Semua binatang yang ada di tanah Mesir terkena penyakit sampar. Dan semua binatang di sana semua mati. Namun sesuai dengan janji Allah, di Gosen, tempat bangsa Israel bertempat tinggal, di sana tidak ada satu ternak pun yang mati. Itu adalah satu wujud dari perlindungan Tuhan atas bangsa Israel. Dan melihat tulah tersebut, Harun dan juga Nabi Musa tidak melakukan apa-apa. Dia biarkan saja tulah itu terjadi pada bangsa Mesir. Adik-adik, berlanjut ke tulah yang keenam, yaitu berupa barah atau penyakit bisul. Penyakit bisul ini menyerang seluruh binatang dan juga manusia yang tersisa di tanah Mesir. Tulah ini terjadi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun mengambil jelaga dan menaburkannya di udara. Semua yang terkena jelaga ini, tubuhnya timbul bisul-bisul. Tidak terkecuali semuanya. Bahkan para tukang sihir dan tukang mantra pun terkena di situ. Adik-adik, di dalam tulah ini di Alkitab tidak diceritakan apakah tulah ini berhenti atau berlanjut.
Berlanjut itulah yang keempat. Dari cerita ini, Tuhan menginginkan supaya bangsa Mesir tidak menyembah dewa-dewa, baik itu buatan manusia ataupun benda-benda yang bisa dipujanya. Adik-adik pengen tahu dewa-dewa apa saja yang dipuja oleh bangsa Mesir? Ini adalah dewa lalat Pikat. Dan yang ini adalah penyakit sampar. Dan ini patung sapi yang dipuja oleh bangsa Mesir. Patung sapi ini juga disebut petah atau menefis. Sedangkan dewi wabah penyakit di sini disebut juga Sekhmet. Dan dewa penyembuhan adalah Serapis. Cerita pada pagi hari ini selesai dan kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua untuk selalu memuji dan memuja Engkau saja, bukan patung atau bukan benda-benda yang bisa dipuja, karena kuasa-Mu lah yang akan senantiasa terjadi. Bapa, hanya di dalam nama-Mu Anak serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur kita sambil diiringi lagu Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, sama-sama datang. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami, meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan, Engkau tidak mematahkan semangat kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kedua orang tua kami dalam mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kesehatan kami Tuhan di masa pandemi seperti ini. Engkau menguatkan imun kami, Engkau menguatkan iman kami dengan tangan kasih kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.